Kalau bicara yang satu ini saya yakin gak akan ada yang menolak. Ya, tadi Marisa udah bilang kalau kita bicara kuliner semua matanya berbinar. Nah, khususnya yang kali ini tidak boleh Anda lewatkan. Terutama bagi Anda yang suka makanan-makanan manis seperti saya. Maksud saya ini adalah panna cotta. Hidangan penutup asal Italia ini juga tersedia dengan beragam varian rasa. Bagi Anda penggemar hidangan Italia, nama panna cotta memang tak asing lagi. Makanan penutup asal negeri pizza ini berbentuk seperti puding vanila yang bisa dinikmati dengan saus beragam rasa. Tak perlu jauh-jauh ke Italia untuk mencicipi makanan satu ini, karena ada sebuah kafe yang khusus menyajikan panna cotta sebagai menu utama. Terletak di salah satu mall di bilangan SCBD Senayan, Jakarta, panna cotta di sini tersedia dalam beragam varian rasa dengan bermacam saus seperti klasik butterscotch, mixed berries, raspberry, white cream, banana hazelnut, dan lainnya. Namun sebenarnya adonan asli panna cotta terdiri dari campuran krim, gula pasir, vanila, cream powder, dan gelatin. Gelatin adalah bahan utama untuk membuat panna cotta agar teksturnya lembut dan padat. Krim, gula pasir, vanila, dan cream powder dimasak. Sementara gelatin dicampur dengan air es dan didinginkan sampai suhu 5-10 derajat. Gelatin harus didinginkan di lemari pendingin untuk membuatnya berbentuk gel agar bisa mengikat adonan panna cotta. Jika sudah dingin, barulah dimasukkan ke dalam adonan. Lalu adonan dipanaskan hingga suhu 170 derajat. Terlihat mudah, namun ternyata membuat adonan panna cotta ini cukup sulit karena jika tidak berhati-hati, adonan bisa hangus. Setelah didinginkan minimal 1 jam, adonan panna cotta lalu dituang ke cetakan. Butuh waktu untuk mendinginkan panna cotta ini selama 6 jam di lemari pendingin agar teksturnya tidak hancur. Lalu panna cotta yang sudah jadi dikemas menarik seperti ini. Tingkat kesulitannya adalah pada saat memasaknya harus menggunakan suhu tertentu dan tempo tertentu. Kemudian yang kesulitan kedua adalah gelatinnya itu. Gelatin juga harus pada suhu tertentu seperti yang saya katakan adalah 5-10 derajat. Panna cotta ini adalah racikan Ian Hendarto. Ia mencoba beragam resep agar bisa menyajikan berbagai varian panna cotta. Tidak hanya panna cotta rasa vanila saja, seperti rasa double coklat ini. Adonan asli panna cotta dicampur coklat bubuk dan coklat batang, menjadikan panna cotta ini memiliki rasa yang berbeda. Ada juga yang spesial di sini. Nah, ini dia panna cotta affogato. Berupa panna cotta vanila yang dicampur dengan sour butterscotch, lalu disiram dengan espresso. Disajikan dengan whipped cream di atasnya. Jadi di sini kita bisa menikmati beragam varian dari panna cotta. Salah satunya yang ini nih. Dan yang ini harus dimakan langsung karena kopinya itu memang harus fresh. Kita coba ya. Beragam panna cotta ini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp30.000. Tekstur panna cottanya tuh memang enak banget, empuk tapi nggak hancur. Terus karena rasa manis dicampur dengan kopi yang pahit ini jadinya pas banget nih untuk makanan penutup. Priyanti Sana, Erwin Widiastama melaporkan untuk NET.
Sajian pencuci mulut yang satu ini mungkin belum sepopuler puding, serupa tapi tak sama, panna cotta. Hidangan manis dan lembut dari Italia mencoba hadir memanjakan lidah pecinta kuliner, dan telah hadir bersama kami di sini ada Ian Hendarto yang merupakan pengusaha kedai panna cotta. Selamat pagi Ian. Selamat pagi. Yan, ini banyak sekali nih di depan. Aduh, seru Ini banget. ada berapa rasa yang dihadirkan di sini? Ini ada 11 rasa. Ada 11 rasa. Rasa. Sebenarnya apa sih yang membedakan tadi yang Marisa bilang puding dengan panna cotta? Kalau dilihat dari bentuknya kan agak mirip-mirip. Ya, kalau bentuknya memang mirip, tapi dari ingredients-nya atau bahan bakunya ini murni dari krim semua. Krim? Oh Ya, gitu, kalau kalau puding? puding kan lebih banyak pakai agar-agar ya. Ya. Kalau ini sama sekali nggak pakai agar-agar. Apa aja tuh yang untuk bikin panna cotta? Saya ada pakai beberapa krim, terus kemudian ada powder krim juga. Powder cream. Kemudian yang paling penting adalah yang untuk mengikat semua krim itu menjadi padat adalah gelatin. Gelatinnya. namanya. Oke. Apa yang membuat Ian pada saat itu tahun 2011 kan memulai bisnis ini memutuskan untuk oke, aku bisnis panna cotta aja deh di Indonesia. Sebenarnya mulainya nggak sengaja. Jadi karena istri saya yang suka panna cotta. Oh. Iya. Jadi kita coba cari panna cotta di Indonesia atau di Jakarta, dia belum ketemu yang pas. Nah, jadi dia bilang satu hari, kamu kan suka masak, kenapa nggak kamu aja yang buat? Saya bilang oke, let's try. Kemudian saya coba bikin sekali kurang, kedua kali langsung oke, taste-nya oke. Gitu. Lalu kemudian karena enak, dia coba suruh bikin lebih banyak, kita kasih ke teman-teman, saudara dan kerabat gitu. Semuanya responnya sangat bagus, semuanya suka sekali. Akhirnya mereka semua kasih input bahwa coba aja dibisnisin, dijual. Saya selama ini nggak pernah kepikir untuk berbisnis makanan. Kemudian akhirnya dorongan dari mereka, kita coba mulai dengan online. Oh, dulu online. Ya. Oke. Kita mulai tahun 2011, bulan Oktober, online. Nggak disangka, udah 1 bulan penjualan luar biasa. Oke. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya ekspansi untuk cari kitchen, karena waktu itu pertama kali masih buat di rumah. Iya, iya. Homemade. Ya. Homemade. Jadi akhirnya saya cari kitchen yang lebih besar untuk menampung produksi yang lebih banyak. Oke, sekarang kalau kita pengen dapat panna cottanya Ian ini, kita bisa dapat di mana? Kita pertama tetap masih ada secara online. Oh, tetap masih ada. Masih ada. Kemudian yang berikut baru dalam waktu 2 minggu lebih ini kita buka gerai atau cafe di Pacific Place di SCBD Jakarta. Oke, dengan namanya apa tuh? Kita pakai nama Panna Cotta ETC, Panna cotta ETC. Ada di lantai lantai 4. Lantai 4. Oke, nah sekarang kalau pengalaman dari Ian selama dari 2011 sampai sekarang, ini kan banyak sekali. Boleh nggak dikasih tahu mana sih yang jadi best sellingnya panna cottanya Ian? Rasa apa? Best selling itu yang klasik Panna Cotta with butterscotch. Oh, yang mana? Ini? Ini. Ini ya. this one. Ini Oh, ini bukan. yang sekarang udah dibukanya ya. Oke. Oke, cara makan panna cotta itu gimana sih? Apakah kita harus balurin saja ataukah kita harus habiskan dulu baru makan sausnya? Kita tuangkan saus yang ada. Nah, karena Panna Cotta ini disimpannya di lemari es atau di chilled, jadi biasanya saus agak sedikit membeku. Iya. Cukup dipanaskan saja di mesin pemanas atau microwave Oh, selama 5 detik. 5 detik. Kemudian sausnya sudah cukup mencair, kita tuangkan di atas panna cotta, langsung kita makan. Oke. Sangat Kalau cocok. gitu boleh kita makan? Boleh, Ya, silakan. tanya sama yang ini dong. Silakan. Mau bawa Kalau saya saya ya? tadi mau, Kalau kita sih dengan senang silakan hati. Oke. dicoba. Dan ini Silakan. juga dari panna cottanya itu tidak hanya sekedar vanilla saja, karena Ya. selama ini saya selalu makan panna cotta yang hanya vanilla, cuma Biasanya. sausnya yang berbeda-beda. Ya. Thank you Adrian. Oke. Kamu mau coba yang mana? Enggak, kamu dulu, kamu yang ini aja deh. Oke, Karena saya kamu yang nanya ini. tadi yang paling hits Yes. yang mana. Oke. Saya tertarik karena ada yang teh hijau, ada yang apa ini, de crème. De crème ini ininya apa? Panna Nah, itu cottanya. gingerbread. Itu Oh. edisi khusus untuk menjelang Natal. Natal. Jadi identik saya buat dengan seasonnya Oke, ini Natal. kita tinggal guyur aja ya, nih, Ya, sorry ya. silakan. Oke. Oh, nice. Saya bingung mau pilih yang mana sebetulnya. Shanas, bantu saya untuk memutuskan bagaimana. Shanas nggak boleh dulu. Ini buat aku semua. Kalau suka cheesecake, ada cheese panna cotta with Raspberry raspberry. sauce. Ya. Ini aja deh, white cream and green tea. Oke Green ya, tea. kita coba dulu. Ya. Cantik ya, panna cotta.
Nah, kalori, apa itu kalori? Lupakan saja. Lupakan saja hari ini. Nah ini kan bisnis Anda itu kan pada saat dari tahun 2011 sampai sekarang itu kan semakin bagus gitu, Ian. Jadi sebetulnya apa sih rahasianya? Ternyata Indonesia itu cocok gitu dengan panna cotta yang memang identik dengan dessert Indonesia. Italia. Pertama, saya melihat orang Indonesia itu karena sangat kreatif, makanya saya buatkan beberapa varian. Nah, kemudian untuk si panna cotta sendiri, saya dari awal saya sangat confident dan percaya bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukainya. Karena rasanya tidak terlalu, saya buat tidak terlalu manis, saya buat cukup dan ya itu kembali varian rasanya yang berbagai macam itu yang membuat ketertarikan. Iya. Nah ini unik loh Mar, karena biasanya saya pernah makan juga panna cotta itu yang suka dikasih ada buah-buahannya tuh di atasnya. Ian ada juga yang seperti itu? Saya ada. Oh ada juga? Malah saya buat sesuatu yang berbeda. Biasanya klasik panna cotta yaitu panna cottanya dari vanilla, kemudian dituangkan saus raspberry atau blueberry atau strawberry. Nah saya juga ada, saya buat tapi rasa berbeda yaitu cheese dengan saus raspberry. Kemudian saya buat juga yang dengan mix berries. Nah, satu lagi yang luar biasa, saya coba menemukan panna cottanya sendiri saya buat dari buah, yaitu dari pisang. Oh, enak sekali. Saya suka sekali banana. Silakan dicoba. Nah, kemudian karena panna cottanya itu dari pisang, kita pakai sausnya adalah coklat hazelnut. Oh, itu kombinasi yang luar biasa, Yan. Pisang sama coklat. Dan ini juga bisa menjadi ide untuk parcel menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, ini coba kamu nih, coba ini yang si... Aku udah habis, kok ada yang cuma makannya segitu? Kamu tega. Kamu nggak sayang ya sama partnernya. Kalau saya, ya saya makan cobain sedikit, kemudian saya pengen cobain dia. Tapi coba kalau Marisa, dihabiskan semuanya. Aduh, tapi kamu mesti coba. Habis aku gini Adrian, kalau dessert, nggak bisa say no sama dessert. Saya nggak suka gula, tapi kalau dessert, oh my god. Oh, tapi apa yang kamu katakan itu memang sesuai dengan slogannya. Ya, do not share for 100% addiction. No, I'm not sharing it with you, obviously. Look at that. Nggak bagi-bagi. Terima kasih banyak loh, Ian. Aduh. Sukses dengan bisnis panna cottanya, luar biasa rasanya. Green tea-nya tadi lembut sekali, beautiful. Banyak juga 11 rasa lainnya yang bisa menjadi pilihan Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sudah mulai ngirim. Nanti aku parcel ngirim ke siapa ya? Apa ya kira-kira idenya? Nih dia nih, tuh nggak usah repot-repot lagi, nggak usah beli yang satu-satuan, langsung aja. Isinya ada 12 ya. Harganya sangat terjangkau, jadi kalau pengen ketemu panna cotta yang enak, yang juga rasanya benar-benar variatif, silakan coba panna cotta ETC yang ada di Pacific Place ataupun juga bisa secara online ya ini. Oke, sukses sekali lagi Yan. Terima kasih sudah datang di Indonesia Morning Show. Thank you. Ini buat saya semua ya. Silakan. Terima kasih. Rugi. Makanya datang ke studio kita ya. Dan thank you once again. Sama-sama. Informasi dari dunia musik tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi di Indonesia Morning Show. Makan-makan, Mamma Mia. You can try